Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Jupri S Elektronik. Nah, di atas meja saya ini terdapat satu unit televisi Samsung Plasma untuk serinya PS43D 450A2M. Nah, untuk kondisinya langsung saja kita hidupkan unit televisinya. Lihat logo Samsungnya sudah keluar. Oke, untuk televisinya sudah hidup. Untuk problem televisi ini gambarnya klis bintik-bintik merah. Di sini kita bisa tes picture atau tes gambar dari menu televisi ini. Tuh lihat, nampak jelas agak bintik. Uji gambar. Nah, dia tunggu beberapa detik baru bintik-bintik merahnya hilang. Seperti di atas ini masih nampak jelas. Ini klis merah, bintik-bintik merah. Di bawah ini masih ada. Sobat lihat. Penyebab seperti ini kadang bisa terjadi karena kerusakan pada LCD atau plasma televisi ini. Bisa juga karena sustain, Viticon ataupun motherboard. Jadi tergantung cara kita melakukan pengecekan atau step perbaikan pada unit televisi ini. Terkadang penyakit seperti ini terlihat gampang, tetapi malahan ini kadang lebih susah. Coba kita ulangi tes picture. Tuh lihat, merahnya ketinggalan, tidak langsung bersih untuk gambarnya. Tuh lihat sini banyak. Oke, untuk perbaikannya langsung saja saya bongkar unit televisinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia untuk penampakan jeroan televisi plasmanya. Mesinnya lebih banyak dari televisi LED. Di sini ada bumpernya. Ini sustain. Di sini jet sustain, Viticon, motherboard. Ini jet sustain, ini power supply. Nah, biasanya kalau dalam perbaikan plasma ini saya biasanya melakukan cek fisik pada komponen-komponen ataupun PCB mesin televisi ini. Nah, seperti ini sudah terlihat sangat hitam. Ini bagian blok sustainnya dari atas nampak hitam. Ini pantas kita curigai atau kita cek dulu nanti. Ini secara fisik di power supply tampak aman dari fisik. Jet sustainnya terlihat ada hitam dikit untuk PCB-nya karena komponen-komponen ini bekerja dengan suhu yang sangat panas. Makanya PCB-nya sampai hitam. Di sini ada motherboardnya, terlihat aman sekilas ya. Dan Viticon. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan tegangan inti atau yang harus hadir. Yaitu kalau pada plasma VA dan VS-nya 15 volt untuk sustain-nya. Untuk label atau data tegangannya di sini VA 58, VS 207 volt, ini VSC. Oke, langsung saja akan saya tes hidupkan. Kita sediakan multimeter. Di sini Chrome VS.
saya hidupkan untuk unitnya. Seperti sobat lihat, untuk tegangan VS nya 207 volt sesuai label standar, dan VA 58 volt. Coba kita geser sesuai standarnya. Di sini ada juga labelnya 15 volt. Volt sepertinya turun jadi 14,8 atau drop sedikit. Mungkin tidak masalah, bisa juga jadi masalah. Nah, oke, untuk jenis plasma ini jika tegangan seperti ini turunnya sedikit, sepertinya dari pemikiran tidak pengaruh besar. Langkah yang pertama saya lakukan ini melakukan pengecekan pada PCB hitam ini, bongkar power supply, Y sustain dan Z sustain. Kita melakukan cek fisik di bagian bawah. Oke, di sini untuk modul-modul PCB-nya sudah saya buka. Jadi kita melakukan cek fisik pada kaki-kaki komponen ini, karena plasma ini sering untuk solderan kaki komponennya pada retak karena PCB-nya atau komponennya bekerja sangat panas jika sudah hidup atau bekerja. Jadi kadang sekian tahun untuk solderannya retak kembali. Jadi ini tidak bisa kita sepelekan atau melewatkan gitu saja jika ingin hasil kerja kita berhasil atau sempurna. Nah, langkah pertama saya akan resoldering untuk Y, Z dan power supply-nya. Nah, seperti ini salah satu contoh yang solderan retak. Nah, ini kakinya sudah retak, jadi komponennya tidak bekerja dengan optimal lagi. Terutama ini komponen utama, yaitu GBT MOSFET. Mungkin di kamera saya tidak terlalu nampak atau kurang gitulah. Banyak jemperan dan kaki-kaki resistor yang sudah masak timahnya. Jadi ini tidak bisa kita lewatkan. Nah, di sini ada salah satu contoh ini. Nah, kita resoldering semua sama resistor SMD-nya. Oke, langsung saja kan saya resoldering dulu. Nah, di sini untuk resolderingnya sudah siap. Untuk 3 modul PCB, power supply, Y dan Z, kurang lebih memakan waktu 1 jam. Ini sudah siap semua. Dan sebelum pemasangan habis resoldering, kita bersihkan sebersih mungkin. Ini pakai thinner, kita kuas-kuas seperti ini. Kalau bisa jangan sampai ada minyak-minyak tertinggal di modul PCB ini. Usahakan sebersih mungkin. Nah, habis itu baru kita bisa melakukan pemasangan dan melakukan pengetesan kembali.
kembali untuk bloknya. Setelah kita resolder, ini baru kita tes kembali apakah penyakitnya masih sama atau tidak. Ini logo Samsungnya sudah muncul. Nunggu raster. Oke, rasternya sudah keluar. Kita tes picture. Ups, ternyata masih sama saja. Lihat, bintik merahnya masih ada. Setelah kita resolder, penyakitnya masih sama, tidak ada perubahan. Nah, oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan cek komponen terutama pada blok Y terlebih dahulu. Karena blok Y-nya sudah sangat mencurigakan karena PCB-nya sudah sampai hitam. Di bagian bawah sini yang akan kita cek pertama untuk cek komponen, ini yang hitam-hitam, terutama pada resistor, dioda ataupun MOSFET SMD atau tempel. Mungkin ada yang putus atau short karena PCB-nya terlalu panas. Oke, langsung saja akan saya cek terlebih dahulu. Oke guys, setelah cek and recheck, saya menemukan satu buah MOSFET di sini yang short dengan nomor SMK 030. Di sini dia. Ini saya ukur pakai multimeter analog, selektor di kali 1 ohm. Seperti ini. Antara drain dan source sudah berjalan bolak-balik di multimeter saya. Untuk pengukuran MOSFET tidak boleh seperti itu. Antara gate dan drain pun sudah jalan bolak-balik. Nah, untuk memastikan bahwa MOSFET ini yang short, kita buka dulu untuk MOSFET-nya. Kita gantung kaki gate dan source. Oke, di sini dia saya cantolkan lagi. Oke, untuk kakinya sudah tergantung, kita ukur kembali. Ini gate-nya, gate, ini source, ini drain. Ini antara gate dan source sudah berjalan bolak-balik. Begitu juga dengan gate dan drain. Berarti fix untuk MOSFET ini rusak short. Jadi kita ganti untuk MOSFET-nya. Jika misalnya kita pasang MOSFET baru dan short lagi, perlu atau kita periksa untuk gate dari si MOSFET tersebut. Gate-nya dari sini. Apa nomor punggungnya ini? Untuk nomor punggung gate-nya 155E. Di sini MOSFET-nya sudah saya sediakan MOSFET baru dengan nomor yang sama. SMK 030. SMK 630.
Oke, setelah pemasangan jangan lupa membersihkan kembali PCB yang kita solder atau sekitaran MOSFET SMK 630 ini. Baru kita melakukan pengetesan kembali pada unitnya. Sekarang kita melakukan pengetesan setelah melakukan pergantian MOSFET SMK 630 ini dari blok Y sustainnya. Oke, langsung saja sekalian saya hidupkan. Oke, angkat. Ini kita lihat hasil gambarnya, logo Samsung sudah muncul. Oke, kita tes gambar. Kita lihat. Ups, hasilnya sudah bersih, tidak ada lagi bintik-bintik merah. Seperti yang di atas tadi tersisa, yang ada klis-klis di atas tadi tidak ada lagi. Sudah perfect. Setelah kita mengganti MOSFET 630 di blok Y sustainnya. Coba kita tes kembali uji gambar. Pertama tadi setiap ganti gambar merahnya pasti ketinggalan. Lihat, ini langsung normal, perfect 100%. Oke, turunin. Nah, oke, jadi problemnya hanya di blok Y nya. Tetapi seperti yang pertama saya lakukan tadi, resoldering itu pasti harus itu. Kalau misalnya kita pun melakukan pengecekan komponen pertama, habis itu kita harus resolder juga supaya yang kita servis atau kerjain itu awet. Karena banyak kasus televisi plasma selesai hanya dengan resolder, kecuali short komponen atau kerusakan pada komponen. Oke guys, untuk kali ini itu saja pengalaman dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.